saya ingin mencoba menggali gitu ya, saya sebagai kepala sekolah yang boleh kita katakan senior lah, sudah lama menjadi kepala sekolah, tentu ibu sering mengambil sebuah keputusan. Nah itu yang ingin saya coba belajar dari ibu, bagaimana ibu mengambil sebuah keputusan, di mana keputusan itu kadang menjadi sebuah dilema etika ataupun juga moral. Tanya saya, Bu, kira-kira bagaimana cara ibu mengidentifikasi bahwa kasus yang ibu putuskan itu merupakan sebuah bukan moral atau dilema etika? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita Pak Heru dalam keadaan sehat ya, bisa bertemu, silaturahim kita terjalin, dan ternyata saya mendapat tamu istimewa hari ini yang kita akan coba berbagi. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan bisa menjadi sepilir ilmu yang bisa kita pedomani di hari-hari kita yang akan datang. Tentang bagaimana saya mempertimbangkan identifikasi masalah. Karena begitu kita ketemu berada di dalam satu satuan pendidikan adalah masyarakat yang kecil, tetap masalah itu akan datang. Jadi ketika ketemu dengan masalah yang merupakan dilema etika, saya selalu mempertimbangkan hal-hal yang benar, itu benar ya. Dan ada juga yang saya identifikasi menjadi benar-benar tingkat kebenarannya dapat kita pertanggungjawabkan dan tidak ada orang lain yang dirugikan, tidak ada yang dirugikan, baik itu pihak sekolah maupun pihak-pihak lain yang saat itu misalnya bersinggungan dengan kita, dengan aturan yang ada di sekolah kita ini. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah, mungkin ibu punya trik atau langkah-langkah atau prosedur yang ibu jalani ketika akan memutuskan ini yang akan saya ambil. Ada langkah-langkahnya? Langkahnya seperti ini. Saya kan punya rekan di sini, rekan yang hebat sekali. Ada guru yang saya putuskan menjadi lulusan kesiswaan, walaupun di SD sebenarnya nggak ada, tetapi saya lihat keterampilannya, kebisaannya, keahliannya. Ada seorang guru yang memang urusannya kesiswaan, ada yang urusannya kurikulum. Kalau yang terkait dengan ini tuh saya ambil siapa yang kira-kira dari mereka, terutama guru yang senior nih, saya ajak untuk berdiskusi, sharing, minta pendapat kepada mereka tentang mempertimbangkan hal ini. Gimana nih tentang si ini, tentang keputusan kita yang ini, bagaimana. Jadi saya tidak berpikir sendiri. Saya tidak mengambil keputusan sendiri karena nanti yang dianggap itu mempengaruhi perasaan saya secara objektif. Jadi itu tidak boleh. Menurut saya ini, hemat saya, tidak boleh. Saya minta semua pendapat dari, bila perlu saya minta pendapat kepada ketua komite sebagai rekan kerja saya minta pendapat kepada orang tua. Tadi banyak yang disampaikan, salah satunya komunikasi dengan senior, komunikasi dengan orang tua, ya komunikasi dengan stakeholder yang lain. Tapi menurut ibu kira-kira yang paling efektif dari semua yang ibu sampaikan itu di bagian mana? Teman-teman guru, karena keseharian sekolah ini yang paling tahu melihat aktivitas kita sehari-hari, teman-teman guru, terutama guru senior yang ada di sekolah. Itu yang paling efektif. Terima kasih, Bu. Nah, itu kan tadi kita sudah berbicara tentang bagaimana pengambilan keputusan. Ketika ibu mengambil sebuah keputusan, kira-kira pernah enggak ibu mengalami kendala atau tantangan yang ibu hadapi ketika mengambil keputusan itu? Pasti ada. Ini dilema namanya ya. Dilema. Dilema itu masalah yang memang sulit kita posisi ini. Saya sebagai pimpinan yang gimana ini ya. Jadi misalnya saya putuskan A, ada tidak menutup kemungkinan ada suara sumbang atau teman lain, Bu harusnya begini loh Bu, dan mereka dengan alasannya dengan alasan masing-masing. Ya, saya godok, saya pertimbangkan, saya identifikasi lagi mana yang memang mencerminkan, kita kurangkan kepada mencerminkan kita menjunjung tinggi aturan, menjunjung tinggi apa yang kita sepakati bersama yang ada di sekolah kita ini. Dan itu tidak bisa kita pungkiri, pendapat, masukan, dan tantangan-tantangan dari orang lain itu selalu ada. Termasuk dari teman-teman guru, biasa ada yang bilang begini, tetapi ketika kita coba komunikasi, kita mengertikan, kita ajak satu pemahaman dengan kita tidak mengedepankan pendapat kita pribadi itu, maka akan menjadi sebuah keputusan yang bisa kita pertanggungjawabkan.
Oke, terima kasih. Itu yang saya kerjakan. Dan itu selama ini tidak ada masalah sih, tidak ada masalah langsung. Memang apapun itu tanggapan, respon kita itu walaupun kurang memuaskan sebenarnya, tetapi ketika kita langsung kerjakan, teman-teman atau orang lain yang bersinggungan dengan kita itu akan merasa dirinya kita prioritas gitu. Itu yang saya lakukan selama ini. Oke, terima kasih Bu, luar biasa sekali berbagi Ya, pengalamannya. alhamdulillah Pak. Maklum kita ini masih belajar. Semua Pak kita belajar, kita sharing. Nah, Ibu kan sudah menjelaskan secara detail satu persatu dari awal sampai sekarang. Nah, kira-kira ini Bu ya, ada enggak Ibu itu punya idola atau contoh orang, saya mengetahui orang ini dalam mengambil keputusan, ada enggak sebagai contoh Ibu lah, atau paling tidak ada enggak Ibu punya seseorang tempat istilahnya membagi kasus itu atau dalam pengambilan keputusan, ada enggak Ibu yang jadi contohnya Ibu itu siapa? Figur ya? Figurnya itu siapa? Tapi dulu saya sebut namanya. Ya. Saya menyimpan satu sosok figur yang memang dulu itu sepertinya beliau membekali saya. Saya belajar secara otodidak dan saya tuh justru responsif kepada beliau. Misalnya Pak, saya kerjakan ini ya, ini Pak loh. Jadi dulu saya sebutkan namanya. Beliau itu seperti membekali saya dengan ilmu kepemimpinan. Jadi yang banyak sekali yang saya lakukan sekarang itu benar-benar 75% mungkin turunan dari bagaimana kepemimpinan beliau, dan itu yang saya anggap benar. Dan banyak sekali orang-orang mungkin yang berada di samping saya yang sama-sama belajar sama beliau, itu figur idola saya. Pemimpin itu bagus, dan saya sekarang ketemu dengan masalah kan masih kita kontak ini. Saya sebutkan, Pak, amun masalah kita seperti ini gimana ya, saya selesaikan. Nah, itu kasih tip yang praktis sih. Jadi saya mengelolanya sendiri bagaimana caranya. Jadi saya Nah, kira-kira apa pelajaran yang dapat Ibu ambil atau dari pengalaman Ibu ketika mengambil sebuah keputusan? Pelajaran bagi Ibu itu apa? Oh, iya. Ini belajar di sekolah kita ini, di satuan pendidikan itu betul masih dalam keadaan kita belajar ya, membentuk kita. Hari ini kita seperti ini, besok kita seperti ini pengalamannya banyak. Kita terkadang tidak bisa kita hindari. Ada satu hal yang kita sebut keadilan, berhadapan dengan kasihan ya. Ada nggak kalau saya seperti ini? Oh, kalau saya seperti ini, kasihan dia nih. Ini hati terutama kita sebagai perempuan berat sekali seperti itu. Tetapi saya menguatkan diri bahwa hal keadilan itu memang perlu kita tegakkan. Keadilan yang secara proporsional, dan itu harus kita komunikasikan sehingga orang-orang yang berada di sekitar kita itu mengerti. Jangan dia merasa saya kasihan saja, tetapi saya tidak membangun keadilan kepada orang-orang yang lain begitu. Kemudian satu hal yang benar yang kita anggap benar itu ketika berhadapan dengan bisik-bisik, dengan desas-desus yang datang kiri kanan, kebenaran itu harus tetap kita tegakkan. Bagaimana kita memahamkan orang-orang, teman-teman kita bekerja, orang lain yang berada teman kita bekerja itu paham tentang kebenaran yang ingin kita tegakkan. Dan itu pelajaran. Mudah-mudahan besok-besok kita ada kesempatannya tetap menjadi pemimpin, kemudian banyak pembelajaran kehidupan yang bisa kita petik dari pekerjaan kita ini, yang saya sebut peniru sebagai ladang ibadah kita di sini. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu. Jadi salah satu yang bisa saya ambil dari apa yang menjadi pelajaran bagi Ibu kan bahwa kalau sesuatu kebenaran yang benar, itu walaupun dia itu akan berlawanan dengan rasa kasihan. Betul. Karena di dalam prinsip itu ada memang keadilan melawan rasa kasihan. Iya, itu yang berat sekali. Berat sekali. Makanya di sini benar, di sini juga benar. Iya. Tapi mana yang harus saya ambil? Iya. Mungkin dari wawancara kita Bu ada beberapa atau banyak hal yang dapat saya ambil, terutama
tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa ketika kita mengambil keputusan itu jangan kita mengambil keputusan sendiri. Betul. Tapi kita harus mengajak semua stakeholder yang ada. Kalau berhubungan dengan guru juga kita Ya, ajak. harus kita dengar pendapat. Baik Bu, terima kasih. Saya. Dari wawancara yang singkat ini, alhamdulillah saya mendapat banyak sekali Alhamdulillah. pengetahuan baru Bu. Untuk mengasah kemampuan kami ini, kami masih ini belajar gitu ya. Alhamdulillah. Kita berbagi Pak Hairul. Saya masih perlu belajar karena dalam pengambilan keputusan ini saya rasa sebagai seorang pemimpin inilah ilmu yang harus kita punya. Terus kita Nah, dengan wawancara ini alhamdulillah saya sudah dapat sedikit pencerahan tentang bagaimana kita mengambil keputusan yang baik, ya, yang baik dan bijaksana. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya sama-sama Pak. Sehat dan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu. Saya Allahumma sholli ala Muhammad.